Assalamualaikum, welcome back to Aiko Podcast Al-Ikhlas Kongo Trending Talks and Teller. Kali ini kita ditemani oleh saya, yaitu Umi Rini Wahyuni, guru RA Al-Ikhlas Kongo. Nah, bintang tamu kita kali ini ada Bunda Tuti Merina beserta Ananda Amira Salitsa Asmarkandi. Nah, Bunda Amira ini adalah Ketua PUMG dari RA Al-Ikhlas Kongo. Bunda, bisa nggak dijelasin apa itu PUMG? PUMG itu singkatan dari Persatuan Orang Tua, Murid, dan Guru. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Bunda. Apa sih latar belakang atau alasan Bunda mau jadi Ketua PUMG di RA Al-Ikhlas Kongo? Latar belakangnya itu yang pertama satu Bunda dipilih. Bunda dipilih. Terus kegiatan di Al-Ikhlas Kongo itu banyak ya Mi ya. Banyak. Terutama tentang sosial gitu kan. Kerjasama antara guru sama murid dan orang tua. Jadi banyak kegiatan yang harus dialihkan. Kalau dari PUMG itu misalnya ada yang sakit, kita rame-rame berkunjung, kita jumpain tuh mana-mana yang sakit untuk ngasih semangat. Selain itu pun misalnya, selain itu kan itu sosial ya bisa dibilang salah satunya. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang individu untuk di dalam sekolahnya sendiri bisa disebutkan Bunda apa itu kegiatan, misal contohnya salah satu bisa Bunda bantu sebutkan gitu kegiatan PUMG yang untuk di dalam lingkungan sekolahnya sekalian sosial, kecuali sosial untuk menjenguk yang sakit-sakit tadi. Kalau individu itu biasa di PUMG itu kan di setiap kelas tuh punya masing-masing ketua dari masing-masing kelas. Nanti kalau misalnya nih ada umiknya yang perlu, Bunda kami mau bantu hias ini, minta tolong gitu kan. Jadi saya dari grup itu saya ngabarin di setiap ketua kelas masing-masing. Jadi kami itu berembuk. Jadi kayak itu ada mau bikin hiasan-hiasan di setiap kelas. Itu kita kumpul semuanya, setiap PUMG kita kumpulin, kita berkreasi masing-masing. Berarti bukan hanya di bidang sosial ya Bunda untuk bekerja samanya, tetapi dalam hal segi membangun sekolahnya kita sendiri. Berarti kerjasamanya di sini dari orang tua dan pihak sekolah serta gurunya. Oke. Lalu cara Bunda menggerakkan orang tuanya itu untuk gabung tuh gimana Bunda? Kalau untuk menggerakkan itu kita nih pertama kasih arahan dulu gitu kan, nanti kalau misalnya biasa ya Mi, kalau misalnya ada orang tua yang belakangan ada yang ngedumel biasanya gitu. tuh kan Bunda itu kan biasa tuh di setiap sekolah pasti ada tuh yang kayak gitu kan. Jadi tuh kalau misalnya tuh Bunda ngasih tahu tuh ke ketuanya dulu, Bu nanti kalau misalnya ada yang kayak gini kayak mana, ya udah nggak apa-apa kita tinggalin aja. Terus kalau misalnya kita mau niatnya baik, tiba-tiba ada yang ngedumel, kita takut ada berkahnya hilang gitu loh Mi. Berarti PUMG ini juga dipantau oleh pihak sekolah, termasuk kepala sekolah. Iya. Dan sangat mendukung ya Bun. Iya. Grup kita juga diawasi oleh pihak sekolah juga. Oke. Terus Umi juga pengen banget sih tahu sebenarnya bantuan ke sekolah terkait kegiatan Ramadannya kan pas nih di bulan suci Ramadan Bu. Nah, itu gimana atau apa aja sih yang dilakukan oleh Bunda sebagai ketua di PUMG dan anggota-anggota untuk membantu kegiatan Ramadan di sekolah kita ini? Kalau kegiatan Ramadan itu biasa nih kita kayak di PUMG itu saya tanya juga tuh ke setiap ketua PUMG kelas di mana yang di setiap daerah mereka tuh mana yang paling membutuhkan gitu kan. Terus kan di setiap anak itu ada yang dikumpulin sembako per satu orang anak kami. Ada berasnya, ada gulanya, ada
minyak gorengnya gitu kan. Jadi itu kita tanya dulu mana dari daerah mereka itu yang memerlukan bantuan sembako dari sekolah gitu. Itu nanti mereka data, nanti setiap Ramadan datang itu kita kasih dari rumah ke rumah yang membutuhkan. Nah Bunda, selain bantuan sembako untuk warga sekolah atau warga lingkungan sekolah, itu ada lagi nggak sih kegiatan atau kegiatan sosial yang dibuat di bulan Ramadan ini? Satu tuh ada kegiatan untuk berbagi ke anak yatim. Dari anak yatim itu duafa sampai ke yang betul-betul memerlukan. Berarti selain dari pembagian sodako sembako tadi, terus ada kegiatan untuk anak yatim, terus kegiatan selain yang ini Bunda, selain dari sodako, anak yatim, apakah ada kegiatan lagi yang dibuat dari sekolah yang dibantu oleh PMG untuk kegiatan Ramadan seperti takjil Bunda? Apakah ada itu? Takjil salah satunya takjil on the road Mi. Jadi setiap seminggu sekali itu setiap hari Jumat dan Sabtu anak murid itu diturunkan ke lapangan untuk membagikan takjil di setiap daerah. Misalnya di pasar-pasar besar itu setiap hari Jumat itu di daerah mana anak-anak itu dilibatkan untuk langsung membagikan takjil ke jalan ke orang yang pulang-pulang kerja gitu Mi. Berarti mereka ibaratnya ini ya Bun ya, secara nggak langsung terjun langsung ke dunia sosial, bahwasanya membantu sesama itu lewat takjil berbagi makanan ya ke gini ya caranya berbagi gitu kan. Secara nggak langsung kan kita juga ngajarin ke anak betul, betul. Kayak gini loh caranya berbagi gitu. Berarti kegiatan-kegiatan yang dibuat itu cukup menarik ya Bun? Ya insya Allah sangat menginspirasi mungkin bagi anak-anak ya Mi ya. Selain dorongan dari guru, orang tua, anak-anak juga mungkin lebih semangat gitu Mi. Lingkungannya. Berarti kita bukannya sekedar memberitahu lewat ucapan, tapi langsung praktek gitu ya? Langsung turun ke lapangan. Masya Allah, luar biasa sekali memang ya Bun kegiatan-kegiatan di Aiko ini. Wah kalau gitu Umi boleh tanya nggak sama adik Amira? Boleh. Adik Amira pegang apa itu ya? Buku Ramadan. Wah, Umi balik ke Bunda sebentar boleh? Terkait buku Ramadan nih Bun yang Umi tanya tadi ke adik Amira. Nah, dampak dari buku Ramadan yang diterbitkan oleh pihak sekolah itu gimana Bun? Ataukah memang buku Ramadan itu hanya sekedar pelengkap, atau memang buku Ramadan ini membawa hal-hal yang baik tersendiri buat anak, baik itu dari ibadahnya, kesehariannya, perilakunya, atau sedekahnya kan ada juga tuh kan Bun. Itu gimana Bun? Umi boleh lihat saya? Bentar saya. Nah ini dia. Nah ini gimana nih Bun mempraktekannya? Kalau terkait buku Ramadan ini Mi, di setiap halaman itu udah punya masing-masing jurnalnya Mi, ya kan. Jadi coba Bunda, kalau saya lihat tahu itu, dulu ke Umi gimana? Ini udah mulai ada kata pengantarnya, terus di bagian depan-depannya udah ada lagu sambutan Ramadan. Ini langkah pertama ini harus berkreasi Mi. Ini anak-anak disuruh berkreasi, membuat kreasi mereka membuat bendera. Berarti kreativitasnya juga masuk di situ ya Bun? Jadi di buku jurnal ini ada kerjasama antara anak dan orang tua juga Mi. Jadi orang tuanya ini kayak misalnya Bunda buat benderanya, si anak nempel ke bukunya gitu kan Mi. Terus di halaman-halaman yang lain itu ada ini misalnya perjalanan puasa Ramadannya gitu kan. Berarti anak kita sudah mulai berpuasa ini? Sudah Mi. Kalau Amira alhamdulillah dari umur 4 tahun setengah sudah mulai puasa itu di 4 tahun setengah, alhamdulillah full Mi. Masya Allah. Nah Bun, ini ya sedikit nih Umi ngulik nih. Itu adik Amira puasanya dipaksa atau memang ada yang mau ini? Biasanya kan ada tuh nih kan. Kalau dia ini kita arahin, adik mau puasa katanya gitu kan. Yang namanya baru awal-awal puasa itu kan Mi, kita takut anak ini kenapa bener, gitu kan Mi. Tapi
di umur 4 tahun setengah itu dia mulai belajar, alhamdulillahnya dia bisa full gitu Mi. Tapi ya namanya awal-awal puasa itu ya ada drama-drama, Iya, misalnya pasti lama itu. kali jam berapa Iya. ini, Nah jam itu gimana berapa Bunda bukanya. ngatasinnya kalau Amira mulai gitu? Jadi kami cuman arahkan gini, kalau dia udah mulai ngeluh, jadi kami tinggal bilang kayak gitu deh caranya menahan haus dan lapar, itulah kayak mana orang yang di luar sana nggak bisa makan. Masya Allah. Jadi kalau udah mulai jam 3, jam 4 itu kan Mi, dia udah mulai bangun Iya. tidur. Jadi tugas orang tua tuh yang Disitu lah, ngelilingin Mi, bawa-bawa jalan dulu gitu biar supaya dia ini fresh dikit ya. Iya. Jadi waktu mau buka takjil itu dia semua kayaknya mau dimakan, semua mau diminta gitu. Tapi setelah buka dia yang makan tuh cuman sekedarnya aja. Di situ nanti kita sampaikan lagi kayak gitulah Dek, memang kalau puasa semua itu terasa nikmat waktu kita puasa, waktu sudah buka kita udah tahu itu rasanya kayak mana gitu. Keren adik Amira, wah dari 4 tahun berarti sudah puasa ya nak ya, Masya Allah. Nah Bunda, kita balik ke bukunya ini, lanjutnya tadi selain dia ada untuk puasanya, apalagi sih Bu dari buku Ramadan ini? Bukunya ibadah ini harian lainnya. ibadahnya misalnya ini ada pembelajaran dia, misalnya di rumah itu dia ngaji gitu ya Mi. Oh, berarti baca rutin surah, juga. rutin. Hafalannya ada juga, keren nih buku. Jadi kan Mi, salah satu yang bikin saya menarik nih ini di bagian sholatnya Mi. Apa itu Bun? Kenapa ada yang kuning-kuning Bun? Jadi kan kalau di sini nih rupanya perintahnya begini Mi, kalau dia sholat itu dikasih warna kuning. Oh. Kalau dia tidak sholat warna hitam. Jadi pernah kena di adik Amira itu warna hitam Mi. Nah itu kenapa? Karena dia tidak sholat gitu kan. Jadi kalau misalnya itu kenanya di subuh Mi, kan waktu-waktu Iya, waktu-waktu urgent tuh ya, Bun, ya. jadi kan Adik ngantuk-ngantuknya agak-agak tuh. masih ngantuk gitu kan, kebablasan sampai pagi. Jadi hitam. Jadi besok harinya gitu, Dek bangun, sholat dulu. Nanti Adek mau nggak warnanya hitam lagi? Karena udah punya warna hitam, jadi dia nggak mau ini hitam semua Masya Mi. Allah kerennya. Berarti Bun bisa dikatakan juga buku Ramadan ini salah satu bukti atau salah satu sikap pembiasaan untuk anak menuju hal yang baik seperti sholatnya. Iya. Udah gitu bisa dikatakan juga bahwasannya buku ini melihat perilaku di rumah ya Bun, apakah dia benar melaksanakannya atau tidak melalui buku Ramadannya ini. Iya, jadi karena ada bukunya, karena ada jurnal ini, jadi anak-anak itu jadi tertib ya Mi ya. Iya, tertib makanya ibadahnya keren gitu. bukunya. Tertib ibadahnya, terus tadarusnya gitu Wah, kan. sampai mengajinya juga ada Bunda, ini sampai mengaji. Jadi di hari-hari keberapa tuh dia walaupun satu ayat dia tetap baca Mi. Alhamdulillah keren ini. Terus ada infaknya, terus ini Mi. Kayak ini kan, ini dia buat sendiri ini Mi. Dia ngikutin kan, dia buat sendiri. Masya Allah, Terus keren. ini Wah, paling itu keren cantik lagi Mi. itu. Jadi kan Adik mewarnai sendiri tuh jadi ada kerjasama antara orang tua. Bunda sama si anak gitu kan. Bunda tinggal ngarahin warna awan itu apa, kita arahin dia tinggal nyambung. Berarti adik yang mewarnai sendiri. Keren ini warna itu, ini adik. apa, kasih warna contoh. Terus dia juga udah tahu warna awan itu apa. Nanti di terakhir tinggal di sketch gitu kan Mi. Ini dia makanya agak melebar-lebar Iya. karena dia yang ngerjain sendiri, Bunda yang tapi keren ngerapiin itu ujungnya loh. gitu kan Mi. Terus di ininya lagi Ada lembar kerjanya ya Bun. ada. Terus ini ada dilengkapi sama matematika juga Mi. Wah keren ini. Jadi anak-anak bisa berhitung lagi ya Berarti kan. bukan hanya seni tapi kognitifnya juga kena di situ ya Bun. Keren ini. Ini di buku terakhir Ramadan ini ada piagam penghargaan. Insya Masya Allah Amira Allah. tahun ini bisa full lagi ya Mi ya. Amin, keren adik Amira. Wah. Nah, buku Ramadan yang tadi itu sudah keren. Adik Amira juga pesan. Sekarang Umi mau nanya sama adik, boleh? Boleh. Suaranya mana atuh? Iya. Adik Amira, Umi mau tanya ke adik Amira. Adik Amira senang sekolah di Aiko? Senang? Kenapa? Apa yang buat adik Amira senang? Sekolahnya di Aiko, kenapa? Karena uminya baik. Masya Allah, uminya baik-baik. Ih, keren. Udah gitu mau tanya gini nih sama adik Amira.
selama puasa ini adik Amira itu ngerasa seneng atau enggak seneng? Senang. Seneng. Apa yang buat adik Amira senang selama menjalankan puasa? Karena biar disayang Allah. Masya Allah. Disayang Allah supaya apa? Nak? Supaya masuk surga. Oh, amin ya Allah, supaya masuk surga. Keren. Masuk surganya sendiri-sendiri atau mau ngajak-ngajak? Ngajak. Mau ngajakin siapa coba? Siapa aja yang mau adik Amira mau ngajak ke surga? Bunda, Bunda, ayah, ayah, abang sama Umi. abang sama Umi. Adik mau masuk surga juga kan? Ih, Masya Allah, amin. Terharu, bundanya pun jadi terharu. Bunda, Umi sekarang mau nanya nih, adik Amira udah punya hafalan? Kalau hafalan insya Allah udah di 33 surah ya Mi ya, insya Allah. Masya Allah. Keren ini. Adik lihat bundanya sampai terharu loh, Nak. Masya Allah, semoga benar-benar kita masuk surga Allah, amin ya. Adik-adik aja semuanya ya. Oke. Oke, adik Amira. Sekarang Umi mau tanya ke adik. Kira-kira adik Amira tahu nggak apa sih itu puasa? Puasa itu menahan lapar dan haus. Masya Allah. Oh, apa hanya menahan lapar dan haus? Nah, atau ada yang lain lagi? Selain menahan lapar dan haus, kita juga harus apa? Biar disayang Allah. Masya Allah, biar disayang Allah. Keren ini, keren. Adik Amira, hafal tidak niatnya berpuasa? Coba Umi mau dengar suaranya yang hebat. Coba niat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Masya Allah, keren. Nah, itu kan tadi doa niat puasa ya. Kalau untuk berbuka, adek udah hafal atau masih dibantu bunda? Udah hafal? Coba, kalau emang ada udah hafal, Umi mau dengar suaranya yang hebat, biar Umi juga ikutin adik. Bisa? Ayo coba. Doa berbuka. Yuk kita angkat tangannya sayang. Yuk, doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Nah, itu tadi kan niat berpuasa kan? Sekarang kita doa buka puasanya. Oke? Please. Sayang, coba sekali lagi bacakan doa berbuka puasanya, boleh? Yuk, kita coba sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaba'al zama'u wa sabatal ajaru insyaallah. Amin. salah deh. Zabahat zoma'u. Coba kita bacanya pelan-pelan boleh? Oke? Zahabaz zama'u. Oke, pelan-pelan ya. Sekali lagi ya. Keren hebat. Keren ini adik Amira ini. Yuk kita coba. Kita coba sekali lagi ya sayang ya. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zaba'al zama'u wa sabatal ajaru insyaallah. Amin. Zahabaz. Salah di Depannya. Kita coba sekali lagi ya. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Amin. Masya Allah. Keren nih Bunda sama adik Amira. Bacanya kompak. Wah, keren. Nah, Umi mau nanya lagi sama adik Amira, boleh? Adik Amira, apa sih yang paling adik Amira sukai dari buku Ramadan, jurnal Ramadan kita? Boleh kasih tahu ke Umi sayang? Coba adik paling bagian yang mana yang paling adik sukai? Di bagian apa ya kira-kira? Keren, kuningnya banyak. Ngajinya juga tertib. Ini. Di bagian apa itu sayang? Adik Amira udah bisa baca belum ya?
Coba di bagian apa itu? Boleh bantu Umi bacanya? Coba suaranya yang kuat boleh? Yuk. Menebalkan huruf, tebalkan huruf Islam di dalam, Di bawah di bawah ini dengan rapi. Masya Allah, berarti di situ tugasnya disuruh apa nak? Menebalkan tulisan yang ada Di bawah. di bawah dengan rapi. Nah itu adik Mira mengerjakan sendiri berarti. Keren. Selain di itu di bagian yang mana lagi yang adik Amira Mana lagi sukai yang di adik dalam buku jurnal Ramadannya? Biar teman-teman tahu nih bahwasanya jurnal Ramadan itu buku yang sangat menarik, adalah buku kegiatan yang hebat untuk anak-anak di bulan puasa. Wah keren ini. Itu di bagian apa sayang? Coba sekali lagi dibaca, bantu Umirin supaya teman-teman kita tahu semuanya. penjumlahan dan pe- pengurangan sederhana. Wah berarti situ ada tugasnya apa sayang? Penjumlahan dan pengurangan sederhana. Coba Amira sebutkan yang nomor 1 itu. Itu ada angka 5, terus ada tanda tambah dan 3. 5 ditambah 3 sama dengan berapa sayang? 8. Wah keren. Nah kalau di sebelahnya itu ada angka berapa sayangku? Nih. Yang itu sayangku? 8 dikurang 2. Sama dengan? 6. Wah Masya Allah. Ternyata Ananda selain banyak hafalannya juga jago matematikanya ya Bunda. Iya, alhamdulillah Mi. Kalau untuk penjumlahan lumayan cepat karena Masya Allah. selain penjumlahan ke samping, Amira juga bisa penjumlahan ke bawah. Wah keren ini. Aduh Masya Allah. Salut Umi kalau begini. Tepuk salut. Salut salut. Salut salut. Salut buat adik Amira yang keren. Wah ternyata buku jurnal Ramadan ini sangat apa ya Bunda, menginspirasi. Selain itu juga sangat apa ya, bisa mengisi waktu Ananda berpuasa untuk menunggu waktu berbuka ini ya. Sambil menunggu waktu berbuka, jadi anak-anak bisa lembaran mana lagi yang belum dikerjain. Kegiatan-kegiatannya juga oke nih Oke, Bunda. oke, Mi, oke. Wah ternyata tidak sia-sia dengan ada buku Ramadan ini. Iya. Selain memotivasi untuk berpuasa dengan tertib, sholat tertib, mengajinya tertib, menghafalnya tertib, juga ada sodakonya, juga ada ternyata kognitifnya, Iya. seninya, fisiknya juga ada ya Bu Ada, Isti ya. Wah keren ini bukunya. Oke, terima kasih Anak Umi, keren Kakak Amira. Umi balik ke Bunda ya. Nah Bunda, setelah kita berbincang dari awal sampai dengan Adik Amira, Umi penasaran ya, gimana sih tips atau apa sih yang harus Bunda atau untuk teman-teman kita yang lain tuh, bunda-bunda yang lain ini, agar memiliki anak yang memang bukan hanya umumnya yang oke, tapi juga memiliki sifat yang baik, tapi juga memiliki agamanya juga sejak dari kecil nih ya Bun ya. Iya. Adik Amira sudah hafalnya 33 surah. Tadi Umi lihat juga puasanya Masya Allah dari 24 tahun sudah berpuasa. Terus sholatnya juga 5 waktunya dijaga, taraweh juga iya. Gimana sih Bun tipsnya? Boleh bagi ke Umi nih ya, mana tahu nih teman-teman yang di luar sana penasaran nih Bun nih. Jadi Mi, yang pertama itu kita niatnya bukan untuk yang enak-enak dulu gitu. Yang pastinya kita kasih yang susah-susahnya dulu gitu ya Mi ya. Kayak puasa kita harus ngasih arahan tuh, kalau yang di luar sana nggak bisa makan kayak mana gitu kan. Nah, terus balik lagi kalau misalnya puasa nanti adik nggak sama aja, kalau nggak sholat itu puasanya nggak diterima gitu keren. kan. Terus kalau misalnya dia nggak mau sholat gitu kan, kita balikkan lagi, adik masih mau disayang Allah nggak? Gitu. Jadi dia ini bisa mikir lagi ya Mi, kalau misalnya kalau ada pun dia dapat rezeki. Iya. Soalnya dia pernah nanya gini, Bunda kalau misalnya adik puasanya penuh,
bunda mau kasih apa ke adik. Oh. Jadi mungkin dia ada ini ya Mi ya, dengar-dengar dari teman-temannya, anak puasa penuh nanti mau dikasih ini sama bunda gitu kan. Jadi mungkin dia pengen ngasih pertanyaan itu ke bundanya juga. Jadi bunda tinggal jawab, adek kalau puasanya penuh itu adek berarti masih disayang Allah gitu kan Mi. Terus kalau misalnya adek dapat rezeki, itu rezekinya juga dari Allah gitu. Keren ini bundanya ini. Berarti bukan semata-mata mengajarkan anak puasa itu hanya karena dapat reward ya Bun ya. Iya, kalau itu kayaknya sebetulnya kurang bagus ya Mi. Iya, jadi nanti jadi kalau seperbuatannya misalnya itu ya, anak Bun, ya. jadi kalau misalnya anak itu puasalah biar dapat THR. Kayaknya itu kurang tepat ya, Bun, ya. karena ini kan untuk masih tahap belajar ya Mi pengenalan ya. pun ya, Bun, Iya. ya. Makanya Masya Allah nih bundanya ibaratnya mengajarkan adik Amira tuh bukan karena puasa nanti bunda kasih hadiah. Enggak, jadi kan gini Mi, kalau misalnya dia nih penuh puasanya, itu kita kembalikan lagi, adek nanti dapat baju baru itu juga rezekinya dari Allah. Keren. Bunda bilang gitu. Berarti memang mengenalkan adik Amira dari kecil bahwasanya segala sesuatunya itu karena kehendak Allah dan semuanya Allah yang mengaturnya. Atas izin Allah semuanya. Masya Allah, keren sekali. Nah Bunda, Wi penasaran nih, pernah nggak ya Bunda itu waktu di awal-awal adik Amira belajar puasa nih, usia 4 tahun, merewardkan sesuatu atau Dek nanti kalau belajar puasa Umi gini, itu pernah nggak sih? Itu pernah juga Mi, pernah. Karena kan dia itu waktu 4 tahun setengah itu kan masih masa PAUD ya Mi ya. Jadi Dek, adek kalau puasanya hari ini full kita beli ini nanti ya gitu. Ada kita janjiin gitu, misalnya nanti kita ke sini main-main gitu. Iya, ada benar, karena benar. biar supaya dia tuh semangat. Itu awal-awal ya Mi ya. Tapi lama kelamaan si adek ini juga dia lebih paham Mi, karena semakin datangnya umur semakin dia mengerti artinya puasa gitu kan Mi. Jadi kalau sekarang ditanyain adik mau buka pakai apa, nggak tahu. Jadi kita langsung nanya nih, Iya. mau buka pakai apa, adik mau makan apa. Karena dia udah tahu Mi, yang dia lihat di luar sana itu hanya sekedar pelega aja Iya, kali ya bener, kan bener. Mi. Jadi Lagi nikmat matanya ya Bu. iya, jadi selera matanya itu pas di bulan puasa, pas dia masih puasa. Iya, bener. Waktu dia buka ya cuman sekedar hausnya Sudah hilang minum kan. ya sudah, Iya, gitu ya. hausnya udah hilang, ya Keren, laparnya juga udah hilang gitu. Jarang-jarang kan Bun kalau kita lihat sekarang nih, apalagi di usia di Amira yang 6 tahun lebih ya Bun, mau 7 tahun ya. 7 tahun. Nah, apalagi waktu zaman kita dulu nih. Zaman kita dulu usia segitu mah kalau puasa kan ibaratnya kan waduh, ada aja nih kan Bun yang harus inilah itu udah gitu. Kalau di zaman Bunda dulu ya kan Mi, kita masih mau buka puasa diam-diam Iya, ya Mi. makanya keren gitu. Karena adik Amira Bunda bilang tadi di usia 4 tahun sudah mulai puasa dan itu full gitu. Iya, Mi. Nah, kita dulu juga belum tentu bisa kayak Belum sekeren tentu. adik Amira Bunda ini. sendiri aja di kelas 1 SD itu baru mulai belajar Mi. Ini anak aduh Masya Allah, makanya luar biasa nih. Tapi Umi penasaran nih Bun, ada suatu hal yang mengulik nih atau yang buat penasaran kan terkait apa ya, dengan kan ada tuh pembahasan tuh sekarang kan, anak kecil ngapain sih dipaksa puasa? Iya, Nah, ada. kalau menurut Bunda, apa sih tanggapan Bunda dengan kan bebas sih memang ya, Bebas. setiap kita kan bebas untuk anak-anak ini mau puasa atau tidak atau Iya. apa lagi, tapi yang penting tanggapan Bunda nih dengan ada kata-kata nggak perlulah anak kecil dipaksa puasa gitu. Sebenarnya memang tidak ada paksaan Tidak gitu ada kan, paksaan. karena memang lingkungan. Nah, Iya. tanggapan Bunda gimana sih dengan kata-kata itu? Itu di awal Amira belajar puasa juga udah keluar itu Mi. Jadi umur 4 tahun setengah dia baru mulai belajar, alhamdulillah full. Kita dapat omongan itu di sekitar lingkungan. Kok dibiarin puasa, kasihan masih kecil gitu kan. Terus kami sebagai orang tua tinggal jawab gini, kami nggak paksa, anaknya yang mau gitu kan Mi. Terus mungkin dia lihat satu, nggak usah di lingkungan dulu ya Mi, di dalam rumah. Yes. Mungkin dia lihat di dalam rumah, abang puasa, bunda puasa,
ayah puasa gitu kan. Kenapa dia disuruh puasa, dia harus setengah hari, mungkin dia gitu juga ya Mi ya. Jadi coba juga lah puasa 1 hari. Mungkin dirasa dia puasa 1 hari dengan lingkungan keluarga yang di dalam rumah itu semuanya puasa, mungkin dia ikut semangat ya Mi Motivasi, ya. iya, Iya, Bunda, ikut Masya semangat dia, Allah. ikut kepengen ngerasain puasa 1 hari itu gimana gitu. Terus kami bilang juga ke orang yang punya Lingkungan kita omongan tadi, itu ya Mi ya. Jadi ya kan kita sayang ke anak tuh beda-beda ya Mi ya. Caranya tuh beda-beda. Mungkin dia kasihan lihat anak yang masih kecil itu harus berpuasa 1 hari gitu kan. Terus kalau kita ya ngajarin dulu, ya itu tadi mulai biar tahu itu rasanya orang yang haus dan kelaparan itu kayak mana ya Mi. Bertahap ya Bun Iya Mi. Jadi ya kayak di awal-awal puasa ya itulah reward kita ke orang tua. Pertama, adik puasa penuh hari ini kita buka di sini. Adik puasa penuh hari ini adik mau makan apa, semua kita turutin Mi gitu. Tapi pernah saya bilang ke orang yang punya omongan seperti itu, saya bilang gini, nggak apa-apa, nggak ada orang yang meninggal gara-gara puasa. Ya, Bunda bilang keren itu keren, benar-benar. Malah banyak saudara-saudari kita di Palestina juga malah nggak bisa makan nih. Wah, keren ini. Kalau ini memang Umi memang luar biasa sih Bun. Karena kan memang kan terkait belakangan ini juga kan sering ada itu kan, kalau kita ngulik-ngulik gitu kan. Iya. Anak kecil tidak boleh puasa atau Iya. anak kecil nggak usah puasa, nggak Nggak apa-apa. boleh. Padahal kalau kita bisa lihat ke belakang ini, bahwasanya penanaman keimanan juga salah satunya Iya, dari iya. belajar puasa. Iya. Bener ya Bun ya. Masya Jadi Allah. penanaman pertama itu ya kita bilang itu biar supaya kita disayang Allah yang pertama. Ada dapat rezeki itu karena Allah. Ada bisa puasa penuh satu bulan itu karena izin Allah gitu. Ada dapat reward, dapat istilahnya anak-anak sekarang tuh THR. Ya, benar, THR benar, itu benar. juga karena Allah Benar. gitu. Nah, kalau ini memang wow, keren banget. Nih Bunda, untuk yang terakhir Umi mau nanya nih, tips apa lagi sih supaya anak-anak kita itu bisa kayak adik Amira? Yang pertama itu kita tanamkan agamanya dulu Mi. Kita tanamkan dulu agamanya. Terus yang kedua itu lingkungan kita sendiri, mulai dari keluarga. Ya, Berarti Mi. dari orang tuanya dulu ya, Bun, Kita di nyuruh rumah. anak kita sholat, kita nggak sholat. Iya. Kita nyuruh anak kita puasa, tapi kita nggak puasa gitu kan Mi. Adek sholat, tapi kita nggak sholat gitu. Adek puasa, kita nggak puasa. Kalau misalnya kayak ayahnya nggak puasa, itu mungkin kenapa ayah aja nggak puasa gitu. Tapi kalau Amira nih pernah nanya, Bunda nggak puasa kata gitu kan. Bunda bilang ke dia, iya Bunda lagi datang bulan Berarti misalnya gitu. jelaskan. Kita jelasin Mi. Terus Bunda bilang ke dia, nggak apa-apa kan Dek kalau Bunda nggak puasa. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kan Adek bakal ngerasain juga. Yes, keren. Berarti memang bukan hanya sekedar kita omongin, kita bilang-bilangin, tapi ditunjukin, Kita juga langsung dipraktekkan iya. bahwasanya ini loh nak kayak gini. Iya. Makanya juga Amira ini luar biasa ngikutin orang tuanya gimana ya. Terus Bun, mulainya dari keluarga sendiri Mi. Kalau misalnya itu nggak puasa, biar dia nggak puasa, tapi jangan adek yang nggak puasa. Kita kembalikan ke keluarga kita sendiri Mi. Berarti lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh Berpengaruh penting besar Mi. bagi perkembangan anak. Iya. Masya Allah. Kita nyuruh sholat tapi kita nggak sholat gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Bincang-bincang kita hari ini semoga menjadi inspirasi buat sahabat online Aiko dan para ayah bunda di rumah. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Amira dan Ananda Amira menjadi manfaat buat kita semua. Nah, kesimpulan dari bincang-bincang kita, ternyata nih sahabat online Aiko dan ayah dan bunda di rumah, melatih anak-anak berpuasa itu bukan karena ada iming-imingnya ternyata, melainkan melalui pembiasaan yang diterapkan dari lingkungan rumah dan sekolah. Dan ternyata buku jurnal Ramadan ini tidak akan berfungsi dengan maksimal apabila tidak ada dukungan dari orang tua, guru, dan anak untuk mencapai segitiga emas yang
gemilang. Sampai jumpa lagi di Aiko Podcast berikutnya. Aiko Podcast Al Ikhlas Kongo, Trending Talk and Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.